Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-31. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pohon Aras Libanon. Pohon aras dikenal dengan kekuatannya tinggi. Pohon ini bisa menjulang hingga lebih dari 20 meter dengan panjang daunnya mencapai 33 meter. Sedang ukuran keliling batang pohon ini bisa sampai 9-12 meter. Getahnya berbau harum dan usianya pun mampu mencapai ratusan tahun. Karena kualitasnya inilah, Raja Salomo menggunakannya untuk membangun rumah Tuhan. Hati siapa yang tidak berbahagia jika dianugerahi Tuhan dengan segala kebaikan, seperti pohon aras ini. Anugerah itulah yang dinikmati Firaun. Hidupnya disamarkan dengan pohon aras di Libanon. Di masa jayanya, Mesir memiliki kekuasaan yang begitu kuat. Tidak ada bangsa lain yang mampu menandinginya. Kekuatan besar itulah yang membuat bangsa-bangsa lain ingin berlindung kepadanya. Hanya saja, kejayaan Mesir itu membuat Mesir sombong. Kemudian Allah mengutus bangsa-bangsa yang ganas untuk menghancurkan semua kesombongan itu. Mesir jatuh dan membuat bangsa-bangsa gemetar. Semua ini terjadi sebagai peringatan agar bangsa-bangsa di bumi ini tidak memegahkan kekuatannya. Kekuatan, kemegahan, dan berbagai kelebihan acap kali membuat hati berubah. Karena merasa diri kuat, ada banyak orang menjadi lupa diri dan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tuhan sangat membenci kesombongan, dan orang-orang sombong akan direndahkan. Seperti pohon aras di Libanon, dia tahu sesungguhnya yang memberinya kehidupan. Siapa yang menumbuhkannya dengan berias kemegahan. Tetapi dia tetap sadar diri bahwa dia ada hanya untuk meninggikan penciptanya. Lihatlah ke atas sebagai motivasi, bukan untuk rendah diri. Lihatlah ke bawah agar lebih bersyukur, bukan takabur. Oke, kita bahas renungannya ya. Oke, mari kita baca. Apa yang akan kita lakukan terhadap segala kelebihan atau talenta yang sudah Tuhan beri kepada diri kita? Oke, dalam Yehezkiel pasal yang 31. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi daripada pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Dia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu kepadanya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena dia tumbuh tinggi dan puncaknya menjurang sampai ke langit, dan dia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya dia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Di atas batangnya yang roboh itu berhinggaplah segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya
diam segala binatang di hutan. Semuanya itu terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri dalam kencongkaannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari dia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung, dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang mengisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dan semua khalayak ramai mengikutinya. Demikian firman Tuhan Allah. Oke, mari kita lihat ya. Sebuah jabatan yang sangat luar biasa. Saudara kita lihat dari ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah pada Firaun, raja Mesir, dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, perhatikan baik-baik ya, siapakah yang dapat menyamai engkau? Firaun itu gini ya, ini supaya jelas, orang kan bingung ya, loh Firaun kan zamannya Musa, ini kok ada di zamannya Yesaya? Ya toh, zamannya Yeskiel, kok bisa ada? Karena Firaun itu adalah gelar raja di Mesir ya. Jadi misalnya ada Firaun namanya Tutankhamen misalnya, ya toh? Atau Tutankhotep gitu misalkan. Jadi Firaun itu gelar. Nah, jadi tidak menunjukkan pribadi seseorang. Kalau yang menunjukkan pribadi seseorang itu namanya Tutankhamun. Nah, itu namanya orang, gitu ya. Jadi biar jelas. Jadi jangan sampai bingung, kok Firaun ini dari zaman dulu sekarang sampai kok hidupnya panjang banget ini bertahun-tahun. Enggak ya. Itu orangnya ganti-ganti, cuma gelar tok sing sama. Terus Mesir itu merupakan memang salah satu dari peradaban kuno yang sudah maju. Saudara, kalau kita belajar sejarah kuno, ada 4 peradaban yang maju, yaitu Mesir, China, India, dan Mesopotamia. Yang berdekatan dengan Mesir adalah paling dekat itu Mesopotamia. Mesopotamia adalah di daerah Babel, di daerah Persia sana. Itu ya, dekat-dekat daerah sana. Sehingga Firaun menjadi sosok yang sangat disegani karena Mesir memiliki peradaban kuno yang sudah sangat-sangat maju. Nah, sekarang ayat 3. Lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon. Pohon aras itu modelnya seperti apa? Modelnya seperti yang gambar di kanan ini gitu ya. Penuh cabang, ya cabangnya macam-macam. Daun dan rumputnya banyak sekali, tumbuhnya sangat tinggi, ini tinggi ya, tinggi sekali, dan puncaknya sampai ke langit. Bahkan kalau kita lihat ya, pohon aras ini, picture-nya, gambarnya, ini muncul di dalam benderanya negara Libanon. Jadi kelihatannya, saking terkenalnya pohon aras ini dari Libanon, sehingga dia sampai-sampai muncul di dalam benderanya ini. Luar biasa ya. Kita pelajari lebih dalam pohon aras dari Libanon. Aras daripada Libanon bernilai penting untuk berbagai budaya kuno. Pohon-pohon ini digunakan oleh orang Venesia untuk membuat kapal dagang dan kapal perang. Karena mungkin kualitas kayunya yang sangat bagus ya. Maupun rumah istana dan kuil-kuil. Orang Mesir kuno menggunakan getahnya. Getahnya ini by the way katanya sangat harum. Dalam proses mumifikasi. Karena proses mumifikasi butuh semacam rempah-rempah untuk mengawetkan juga. Dan serbuk kayunya ditemukan dalam makam-makam Firaun Mesir.
Orang Sumeria mencatat di dalam epos Gilgamesh atau epik Gilgamesh bahwa hutan-hutan aras di Libanon merupakan tempat kediaman dewa-dewa yang dikunjungi oleh Gilgamesh, tokoh utama kisah itu. Jadi kalau misalkan tuh di dalam mitologi kuno tuh dikatakan dikunjungi dewa-dewa, berarti tempat itu bukan sembarang tempat. Tempat itu adalah hutan yang penuh dengan pohon aras yang sangat bagus kualitasnya. Imam-imam Ibrani itu juga diperintahkan dalam Taurat Musa untuk menggunakan kulit kayu aras Libanon dalam upacara pembersihan setelah berakhirnya masa sakit lepra atau kusta ya. Nabi Ibrani Yesaya menggunakan aras Libanon sebagai kiasan untuk kesombongan duniawi. Menurut Talmud, orang Yahudi pernah membakar kayu aras Libanon di Bukit Zaitun untuk merayakan tahun baru. Ya, ini mungkin kalau dibakar, kalau getahnya saja wangi ya. Berarti kalau dibakar mungkin menimbulkan bau-bauan yang khas tertentu, gitu ya. Penguasa-penguasa asing dari jauh dan dekat itu memesan kayu pohon ini, aras ini, untuk keperluan proyek pembangunan keagamaan, kuil-kuil gitu ya, atau untuk pembangunan sipil. Yang paling terkenal adalah Raja Salomo. Ternyata juga menggunakan kayu aras Libanon atau bahasa Inggrisnya pohon cedar. Itu untuk membangun bait suci di Yerusalem dan juga tidak ketinggalan istana-istananya juga menggunakan pohon aras. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat ayat 4. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya. Segini ya cara bacanya. Sungai-sungai membuatnya besar. Samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Jadi kalau kita lihat letak geografis daripada Mesir, di sebelah utara dia itu memang berbatasan dengan Laut Mediterania. Samudra Raya membuatnya meninggi. Ini ya, Samudra Raya. Terus kemudian sungai-sungainya membuat besar Samudra Raya. Nah, sungai-sungainya ya ini ya. Ini adalah sungai Nil, ini adalah Nile River. Nile River ini sangat memanjang dan besar kemungkinan ibu kota Mesir kuno itu bukan ada di Kairo ya, tetapi ada di Luxor. Di Luxor sini ya. Luxor ini ada banyak peninggalan kuno di sana. Misalkan ada namanya kuil Karnak atau Luxor Temple, itu juga tempatnya dua tempat itu berdekatan. Dan juga ada pekuburan raja-raja Firaun. Itu adalah Valley of the Kings. Itu adalah ditemukan di valley itu, di lembah itu. Ada banyak tempat. Itu pekuburan-pekuburan daripada Firaun-Firaun kuno. Oke, nah di sepanjang sungai Nil ini ada banyak kota-kota. Contohnya yang ada Aswan, Kom Ombo, apa gini gitu ya. Itu yang merupakan kota-kota maju. Terus kemudian dikatakannya, sini ya, membuat sungainya mengalir bedengnya, saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Kelihatannya yang dimaksud di sini ada saluran-saluran ini bercabang. Ini adalah di daerah delta sungai Nil. Deltanya ini ya. Ini kan Nile Delta. Jadi tempat bermuaranya daripada sungai-sungai ini seperti ini. Dan di sini itu, wah, tanah itu suburnya bukan main. Mungkin itu ya salah satu akibatnya kenapa kok ibu kota dari Mesir ini dipindah dari Luxor ke Kairo. Mungkin lebih dekat ke daerah subur. Mungkin saja. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Oh ya, ini ada ya. Ini Valley of the King ya. Jaraknya dekat sekali dengan Luxor. Jadi diindikasikan kalau makam raja-raja di sini, kemungkinan besar daerah kekuasaannya di sini. Saudara search saja Luxor, itu akan sangat-sangat banyak sekali benda-benda bersejarah yang masih ada di sana. Salah satu contohnya gambar ini ya. 5 ya. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi daripada segala pohon di padang, ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya panjang lantaran air yang melimpah datangnya. Saudara, kalau saudara melalui Nile Cruise, ini sungai loh ya. Ini bukan laut, ini sungai. Jadi sungai Nil ini sungai yang terpanjang, lebarnya juga lumayan.
Dan di sepanjang daripada sungai Nil ini, ada banyak peradaban kuno seperti ini. Kalau ini sih baru ya, ini jalannya. Ini bangunan modern masih. Kalau ini bangunan-bangunan lama kuno. Ini saya ambil dari Kom Ombo. Kalau ini kalau nggak salah kuil Karnak atau Luxor Temple. Salah satu dari dua hal itu ya. Karena dua tempat itu berbeda tapi saling berdekatan. Kondisinya seperti ini. Ini menandakan bahwa di sekitar Sungai Nil, tepatnya di kota-kota Luxor, ini ada banyak bangunan kuno, kelihatannya pusat pemerintahan. Nah, oke, kita kembali lagi ke ayat ke-8 dan 9. Saudara kalau lihat ayat 8 dan 9, ada muncul 3 kali kata gini, tidak akan dapat menyamai, tidak dapat dibandingkan, tiada yang dapat disamakan. Jadi pohon aras ini diumpamakan. Kan tadi Mesir diumpamakan seperti pohon aras. Nah pohon aras ini kalau dibandingkan dengan pohon-pohon lain, itu kok ono bandingannya. Jadi dia tuh benar-benar unggul. Ayat 9 dikatakan, aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Segala pohon itu loh cemburu kepadanya. Saudara, kalau seperti ini ya, berarti Mesir itu benar-benar luar biasa. Unggul dalam segala sesuatu. Kan biasanya mungkin ada bangsa yang unggul di angkatan militernya, angkatan darat, angkatan udara. Kalau udara tidak ada itu ya, masih angkatan mungkin laut dan darat. Tapi ini, Mesir ini unggul dalam skalanya. Mungkin saja orang unggul dalam angkatannya, angkatan perangnya, tetapi jumlah SDM-nya sedikit, bisa saja. Tapi ini jumlah tentaranya juga banyak. Kerajaannya juga luas. Jadi Mesir ini memang benar-benar luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, keunggulan dari pohon aras ini, maka pohon lain pun menjadi cemburu akan keberadaan pohon aras. Saudara, kalau Anda itu tidak begitu luar biasa, Anda tidak mungkin dicemburi oleh orang lain. Tetapi justru karena Mesir ini sangat luar biasa dan keunggulannya itu sangat superior, maka dia itu dicemburui oleh bangsa-bangsa lain. Nah, tapi ternyata dengan keunggulan yang seabrek itu, sangat disayangkan Mesir itu menjadi sombong karena ketinggian hatinya. Jadi, yang paling penting gini ya saudara-saudara, memiliki berbagai macam keunggulan. Ini bisa membuat orang itu lupa diri. Justru karena lupa diri, orang bisa menjadi lupa Tuhan dan kemudian jadi sombong. Karena orang sombong itu melupakan satu hal ya, prinsipnya ya. Jadi dia melupakan bahwa segala yang dia miliki itu hanyalah berasal dari Tuhan. Ini yang orang sombong tuh lupa. Karena kalau dia ingat satu hal ini saja dia ingat. Bahwa segala yang dia miliki, segala kemampuan yang dia punya, sehingga dia menjadi bisa sesukses seperti sekarang ini, itu hanyalah karena apa? Kasih karunia Tuhan saja. Kalau dia menyadari bahwa dia memiliki itu dari Tuhan, maka kerendahan hatilah yang akan mewarnai karakter dirinya. Ngerti ya? Kalau dia itu sadar bahwa aku punya ini, aku punya itu karena Tuhan yang memang benar-benar menyediakannya bagi dia, atau setidaknya mengizinkan dia untuk menikmati hal itu, maka dia akan merasakan begitu besar intervensi Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan atas hidup saya. Sehingga dia akan semakin menyadari bahwa dirinya adalah orang yang selalu harus bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, siapakah yang menghancurkan Mesir? Karena Mesir ini, karena sombong, Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan pasti akan melancarkan berbagai hukuman. Ayat 11 dikatakan, aku akan telah menyerahkan dia ke tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya dia memperlakukan selaras dengan kejahatannya. 12 ya, orang-orang asing yang paling ganas di antara bangsa-bangsa akan menebang dia dan membiarkannya menegang pohon aras lagi. Jadi menghancurkan Mesir. Ayat 13, di atas batangnya yang roboh itu berhinggakan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya itu diam segala binatang di hutan. Saudara, Mesir yang karena kekuatannya yang luar biasa, itu dijadikan perlindungan bagi negara-negara lain. Kata frase, burung di udara berhinggapan,
terus cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa Mesir ini seolah-olah menjadi sang pelindung bagi negara-negara yang ada di sekitarnya. Tetapi ternyata Mesir kuno, fakta sejarah mengatakan, tahun 300-an ya, 300-an lebih, mungkin Alexander Agung meninggal tahun 330. Jadi 300 ke atas, mungkin 386 atau 350 gitu ya. Oleh Alexander Agung dari Yunani, Mesir disikat habis. Dan sejak saat itu, Alexander Agung berkuasa atas Mesir. Nah, Alexander Agung itu meninggal pada usia muda, kalau nggak salah 33 tahun. Setelah Alexander Agung meninggal, maka kerajaan Yunani itu pecah jadi 4. Dan yang paling penting yang berkaitan dengan Mesir adalah salah satu jenderal daripada Alexander Agung yang namanya Ptolemeus itu mendapatkan bagian untuk menguasai Mesir. Dan Ptolemeus ini ingat ya, ini orang Yunani. Dan dinasti Ptolemeus inilah yang akan menurunkan dan yang akan melahirkan sosok wanita yang sangat luar biasa, yang dikenal sangat cantik dari Mesir, yaitu siapa? Cleopatra. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah Cleopatra itu orang asli dari Mesir, jawabannya tidak. Jadi kalau kita belajar sejarah Mesir, wanita yang paling cantik yang dikenal di Mesir kuno ya, Mesir kuno ya, itu namanya Nefertiti. Sedangkan Nefertiti mungkin lebih tidak terkenal daripada Cleopatra. Karena Cleopatra ada berinteraksi juga dengan Caesar gitu, kayak Kaisar Julius Caesar gitu ya. Sama Mark Antony juga dari apa tuh namanya? Romawi gitu ya. Karena nanti si Mesir ini juga akan ditaklukkan oleh Romawi juga. Jadi itulah sebabnya kemungkinan besar Cleopatra lebih terkenal namanya daripada Nefertiti. Oke, itu sekilas tentang sejarah Mesir ya. Oke, pelajaran bagi bangsa lain. Ayat 14 dikatakan ya. Segala pohon di tepi air yang jangan meninggikan dirinya. Puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Supaya apa? Pohon-pohon besar, yaitu semua yang mengisap banyak air, jangan tetap berdiri dalam kencokannya. Jadi artinya kalau mereka tuh sukses berprestasi, jaga kondisi hati. Jangan sampai kebablasan sampai mereka tuh congkak, sombong. Karena Tuhan itu paling benci sama orang-orang congkak. Kejadian dari Mesir ini sebagai pelajaran bagi bangsa-bangsa lain yang memiliki prestasi, supaya tidak ada sombong. Karena tanpa adanya campur tangan Tuhan, sekali lagi, siapa kita ini? Dalam Yohanes pasal 15, perumpamaan pokok anggur yang benar, Yesus berbicara, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar. Ini firman Tuhan. Jangan pernah kita sombong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jikalau Allah tidak beserta dengan kita. Ini adalah statement yang sangat valid, sah, dan harus dijadikan pegangan bagi setiap orang Kristen. Kita tidak bisa berbuat apapun kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Ayat 18 ya. Ini from hero to zero. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah. Ini Mesir ya maksudnya. Bersama pohon-pohon di Taman Eden. Kok bisa pohon-pohon di Taman Eden maksudnya apa? Ini mungkin kalau pohon aras itu melambangkan Libanon yang kuat. Kemungkinan besar pohon-pohon di Taman Eden ini adalah digambarkan orang-orang yang berdosa juga. Karena diturunkan sama-sama diturunkan ke bumi yang paling bawah. Gitu ya. Engkau terlentang di tengah orang-orang tidak bersunat. Ini artinya orang tidak mengenal Tuhan. Karena kalau orang bersunat, orang yang mengenal Tuhan, orang Yahudi itu pasti bersunat. Nah, kalau orang yang tidak bersunat dalam konteks perjanjian lama, itu adalah orang-orang kafir. Ya. Jadi bersama dengan orang-orang kafir ini, itu akan yang mati terbunuh oleh pedang. Jadi ini sebuah kontras yang dialami oleh bangsa Mesir. Dulunya digambarkan dengan pohon aras yang kuat, luar biasa, pohon cedar yang luar biasa. Bahkan pohon itu menjadi lambang, diletakkan di lambang daripada bendera Libanon. Saking bagusnya kualiti daripada pohon aras itu. Sekarang malah disandingkan Mesir dengan orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Karena apa? Karena Tuhan bertindak atas kesombongan Mesir. Jadi, jangan pernah Anda sombong. Jadi, yang sebelumnya Mesir itu dikenal sebagai the conqueror, sang penakluk.
sekarang lebih dikenal jadi pesakitan di medan perang. Karena kesombongannya yang luar biasa. Oke, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.